Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gimana Mas, monggo pinara enggak. langsung benar kawan ini. Nggih. Tuh. Gimana Mas? Saking pundi Mas? Kulo saking Buka Teja. Buat aja. Nggih. Sengaja teng mriki. Nggih, kulo napa nggih terus kali rencang. Ngapunten bahasa Indonesia mawon nggih. Oh, nggih. Jenengan ing Buat Teja teng mriki piyambakan. Iya. Naik apa? Naik motor. Naik motor sendirian. Nggih, sendirian. Berarti sengaja ke sini Mas. Iya. Oke. Mas, sebelumnya ngerasa sumuk enggak? Enggak, cuma Nyalain, ini ada kipas, kita nyalain aja ya. Udah Mas, santai aja kita Mas. Namanya siapa Mas? Saya namanya Linggar Jati. Linggar Jati. Iya. Biasa dipanggil Jati. Jati. Iya. Kesibukannya? Bukannya sekarang jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa. Oh, Masnya datang ke sini pastinya ada tujuan tertentu ya Mas? Bisa Iya. disampaikan Mas? Ya jadi gini Mas, saya kan udah 2 semester ini jadi mahasiswa. Oh benar Mas. Jenengan badai konseling? Oh iya. Ya. Sebelumnya sudah pernah konseling belum? Belum sih Mas, baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini. Oke. Boleh saya jelaskan dulu untuk konseling ini? No. Sebelum kita lanjutkan biar paham. Maksudnya konseling ini bukan sebenarnya bukan ngobrol biasa, lebih ke inter. Jadi enjoy aja nanti. Jadi konseling itu adalah obrolan di antara konselor, itu saya dengan konseling Anda, yang mana nanti konseling akan dimentori oleh konselor untuk memecahkan permasalahannya, begitu Mas. Dan di dalam konseling itu terdapat asas-asas kerahasiaan gitu. Dan masih ada banyak yang lain. Oh ya Mas, tenang aja kalau misalnya mau cerita, kan ini mau konseling otomatis mau cerita tentang keresahannya ya, itu terbuka aja Mas, nggak masalah Mas. Iya. Dan di konseling ini juga ada waktunya Mas. Ada waktu untuk sekali pertemuan itu 35 menit sampai 45 menit. Ya, satu kali pertemuan. Akan tetapi jika masalah ini belum terselesaikan, nanti bisa di pertemuan kedua atau ketiga dan selanjutnya Mas. Itu ya Mas, sudah paham? Ya, sudah paham ya. Ini sudah enak bentuknya Mas, kita ngobrolnya. Alhamdulillah gimana? Ya. Dah ya ini enak ya. Silahkan Mas kalau mau menceritakan keresahannya Mas. Jadi gini Mas, saya selaku mahasiswa udah 2 semester ini. Pas semester 1 berjalan, saya masih semangat lah. Pas semester 2 ini kok rasanya mau kuliah aja males, mau berangkat males, apalagi tambahin sama kuliah kan banyak tugas itu Ya, tambah males masih jadi mana itu nggak tahu saya. kuliah Anda semester 2. Iya sekarang semester 2 Di semester 2 ini gimana? males-malesan lah. Malas-malesan. Oke. Jadi oke Mas. Saya menangkap Mas. Menangkap. Boleh kita lanjutkan konseling ini dengan menggunakan teknik rasional emotif Mas. Rasional emotif itu ialah teknik dasar dalam konseling. Intinya itu mengubah pikiran irasional kepada rasional Mas. Apakah Anda setuju dengan teknik ini? Untuk setuju. Oke Mas. Oke, tadi kuliah Anda malas-malasan. Awal ceritanya gimana Mas, kok bisa? Jadi saya awal kuliah itu memang disuruh orang tua. Nah, jadi saya kuliah itu memang semua memang disuruh orang tua. Jadi saya berangkat kuliah pun niatnya orang tua. Oke. Iya gitu. Saya merasakan juga Mas. Namun apakah dalam hati Anda tidak ada rasa sedikit untuk apa? Untuk kuliah, untuk diri Anda sendiri? Kan awal tadi oleh orang tua semangat. Namun apakah ada yang ingin kamu peroleh dari diri sendiri dari dunia ini selain untuk orang tua? Mungkin karena saya juga bingung Mas. Bingung, Iya.
karena dari awal itu memang saya disuruh orang tua. Untuk saat ini kuliahnya berarti malas-malasan. Iya. Bagaimana jadinya Mas ketika Anda sekarang dan selanjutnya malas-malasan, apa yang terjadi dengan kuliah Anda nanti Mas? Kira-kira mungkinkah di DO atau gimana ya? Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Terus orang tua yang sudah menyupport gitu kan, jadi ikutan sedih mungkin. Oke, di sini Masnya udah langsung ya, udah langsung tahu mungkin apa akibat dari yang Mas lakukan itu. Mungkin sudah tahu ya. Tahu. Apa Mas? Kira-kira jika Anda terus-menerus seperti ini, orang tua gimana Mas? Ya sedih lah, Gitu ya. ya sudah biayain gitu kan. Iya Mas. Ya tadi, jika Mas memang awal niatnya untuk membahagiakan orang tua tentunya ya. Jika Mas seperti ini, maka yang terjadi niat awal itu tidak akan terlaksana. Yang mana malah justru orang tua nanti kecewa gitu. Ya kan, secara tidak langsung gitu. Kemudian kira-kira Mas setelah tahu seperti itu, langkah apa yang Mas lakukan untuk menuju niat awal tadi Mas? Mungkin saya membenahi lagi niat dari awal agar saya bisa melanjutkan seterusnya ke semester-semester atas gitu. Ya, dengan cara Meluruskan niat lagi. meluruskan niat lagi. Iya. Berarti di situ Mas otomatis sedikit demi sedikit akan menghilangkan rasa malas ya. Sudah pernah bercerita dengan orang tua? Belum. Belum sejauh. Iya. Oke. Dengan permasalahan tadi, solusi-solusinya sudah dapat berarti. Oh iya, tadi sudah ketemu. Apa Mas kira-kira Mas? Jadi saya harus membenarkan niat awal saya, Ya. kuliah itu bagaimana, terus hilangkan rasa malas tersebut. Ya. Yang ketiga ini gimana tadinya? Ya, yang ketiga tadi sebisa mungkin Mas mendapatkan hal yang baik untuk Mas di dalam kuliah. Misalkan dengan kuliah itu bisa membuat percaya diri Anda lebih tinggi, atau Mas jadi mindsetnya lebih bagus gitu, biar ada positifnya buat Mas. Nah, saya sudah menangkap. Jadi Mas di sini sesuai teknik tadi, berubah pikiran irasional jadi rasional. Jika Mas seperti itu kan nggak tahu nantinya mau gimana. Nah, dirubah menjadi rasional yang mana akan membentuk kegiatan-kegiatan positif. Oke. Sampai mana tadi Mas? Sampai tadi sudah ketemu solusinya. Sampai saya. semua solusi. Iya. Kira-kira langkah Mas bakal dilakukan mulai kapan? Ya, mulai besok kalau bisa. Beneran? Iya. Udah semangat nih? Udah semangat Udah langsung semangat. ini. Oke, berarti sebelumnya belum tahu apa manfaat dari kuliah itu. Manfaat mungkin kalau kita lulus, Heeh. orang tua jadi senang. Senang. Iya. Terus ya terbayarkan lah. Oke. Untuk diri Mas sendiri, Nambah ilmu. punya ilmu, ya seperti itu Mas. Jadi insya Allah pasti ada jalannya. Oke. Sampai di sini Mas sudah lebih tenang, sudah nggak merasa cemas kayak gitu kayak sebelumnya, atau masih merasa ganjal untuk hal ini? Sudah plong lah. Sudah plong ya? Sudah plong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ketemu solusinya. Alhamdulillah. Ya memang kayak gitu Mas, namanya hidup Mas. Kadang memang ada masanya kita jenuh. Dan memang harus dibangkitkan dengan energi positif lagi. Ya betul sekali Mas. Anda yang akan menyelesaikan, menuntaskan masalah Anda. Jadi sebisa mungkin juga Anda yang bergerak di situ. Jangan mengandalkan orang lain. Saya sebenarnya sebagai mentor saja.
Gitu ya Mas. Iya. Kira-kira obrolan kita sudah cukup? Insya Allah sudah. Sudah cukup ya. Oke Mas. Mungkin nanti ketika masalah ini belum terselesaikan, Mas bisa kembali lagi ke sini untuk menemui saya seperti awal tadi. Jadi ini bisa menjadi beberapa pertemuan. Mungkin obrolan ini sudah cukup ya Mas? Atau ada yang mau disampaikan lagi Mas? Insya Allah sudah. Sudah. Iya. Ya. Udah Mas. Langsung saja bagaimana ya saya. Pamit Iya. monggo terserah. Oke, Mas. Terima kasih ya Mas. Iya, Semoga apa sukses. Iya. Oh ini kipasnya saya inginkan dulu. Maaf ya Mas tempatnya. Enggak apa-apa ini. Monggo Mas. Monggo matur suwun. Hati-hati Mas.